Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Lestari SPD. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, angkatan 23 kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan mapping anti korupsi dan penerapan nilai-nilai dasar anti korupsi di unit kerja. Dalam membahas anti korupsi, terdapat 3 hal. Yang pertama, konsep dasar korupsi. Yang kedua, sadar anti korupsi. Dan yang ketiga, tunas integritas. Mari kita bahas konsep dasar korupsi. Pengertian korup artinya busuk, palsu, suap. Sedangkan pengertian korupsi artinya kejahatan yang memiliki konteks pembangunan yang tidak hanya berkaitan tentang penggelapan keuangan negara saja, juga berarti tindakan penyuapan, penerimaan komisi secara tidak sah juga dinilai sebagai sebuah kejahatan atau korupsi. Ciri-ciri korupsi. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Penyebab terjadinya korupsi, yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Yang ketiga, langkahnya lingkungan yang anti korup. Yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. Yang kelima, kemiskinan atau keserakahan. Yang keenam, keuntungan korupsi atau kerugian ditangkap. Yang ketujuh, pemberian imbalan jasa. Yang kedelapan, gagalnya pendidikan agama dan etika. Jenis korupsi. Terdapat 7 jenis korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh, gratifikasi. Gratifikasi ini merupakan dalam bentuk suap seperti hadiah. Korupsi erat kaitannya dengan tindak pidana, di mana setiap individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan korupsi akan ditindak pidana sesuai dengan jenis-jenis korupsi yang ia lakukan. 2. Sadar anti korupsi. Terbagi 2. Yang pertama, nilai dasar anti korupsi. Ada 9. Yang pertama, jujur. Kedua, peduli. Ketiga, mandiri. Keempat, disiplin. Kelima, tanggung jawab. Keenam, kerja keras. Ketujuh, sederhana. Kedelapan, berani. Dan 9, adil. Lalu sadar anti korupsi yang selanjutnya adalah kesadaran hidup harus dipertanggungjawabkan. 3. Tunas integritas. Konsepnya yang pertama, lingkungan yang berintegritas. Dengan memperbanyak teman yang berperilaku positif, memperbanyak artefak atau simbol, dan lingkungan berintegritas, sejarah yang memberikan makna atau inspirasi, memperbanyak rutinitas atau ritual positif, dan membangun atau menjalankan sistem integritas, misalnya dalam kepemimpinan, struktur organisasi, atau sistem pengendalian. Lalu aspek yang paling penting itu yang pertama, koruptor menggoda biasanya pada saat seseorang sedang di luar sistem. Jadi ini yang harus diketahui ya. Yang kedua, koruptor menggoda biasanya pada saat keadaan sepi dan rahasia. Juga, koruptor menggoda dengan beragam cara dan menggunakan pengaruh yang sebelumnya di luar perkiraan. Peran integritas yaitu reframing kultur,
dan utilisasi fenomena. Lalu, bangun sistem yang integritas. Penerapan nilai-nilai dasar anti korupsi di unit kerja SMP Negeri 3 Sibabangun. Yang pertama, jujur. Jujur dalam memberikan nilai kepada siswa. Yang kedua, peduli. Ikut andil dalam kegiatan kebersihan lingkungan sekolah. Yang ketiga, mandiri. Mengerjakan lembar kerja guru, yaitu RPP, dengan tepat waktu dan secara mandiri. 3. Disiplin. Menggunakan baju PDH setiap Senin dan Selasa. 5. Tanggung jawab. Sebagai seorang guru, haruslah melakukan proses belajar mengajar dengan tanggung jawab penuh. 6. Kerja keras. Senantiasa selalu semangat dalam mengajar kepada siswa agar tercapainya tujuan pembelajaran. 7. Sederhana. Menggunakan pakaian kerja sesuai dengan ketentuan tanpa aksesoris yang berlebihan. 8. Berani menolak uang atau hadiah dari orang tua siswa. Yang kesembilan, adil. Memberikan nilai siswa dengan adil tanpa membeda-bedakan siswa. Juga memberikan perhatian kepada siswa tanpa membeda-bedakan siswa satu dengan yang lainnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.